Tapi aku tahu aku bukan orang yang sama kayak dulu. Halo, perkenalkan, nama aku Viola, aku mahasiswa semester akhir Binus University yang sekarang sosial media aktif dan juga aktif di YouTube juga. Jadi pertama-tama aku mulai terjun di dunia konten itu dari berawal aku suka banget ngonten-ngonten dari di pertemanan, kehidupan sehari-hari dulu. Abis itu aku juga ikut himpunan, di mana di himpunan itu aku jadi lebih tahu kalau aku tuh suka banget konten as my passion gitu. Nah, di situ aku jadi tergerak untuk bikin YouTube, di mana YouTube itu sebagai dokumentasi kehidupan sehari-hari aku dan juga sebagai memori di mana aku bisa nonton ulang lagi di masa depan kayak gitu. Dan aku senangnya itu karena dengan YouTube ini juga bisa membawa dampak manfaat ke orang-orang yang jadi tertarik untuk menonton YouTube aku kayak gitu. Kalau ngerasa minder pasti pernah dong, dan aku ngerasa pas aku minder itu sebagai alarm buat diri aku, karena aku berarti belum percaya diri sama diri aku sendiri. Dan cara aku ngatasinnya itu sebenarnya aku jadi lebih nyari tahu lagi apakah kapasitas aku, apakah aku tuh udah percaya dan paling tahu sama diri aku sendiri. Kalau aku udah tahu, aku juga jadi lebih percaya diri lagi dan aku jadi nggak khawatir terkait membanding-bandingkan diri aku dengan diri orang lain, seperti itu. Jadi aku pernah dapat komentar negatif dan di situ aku ngeliat apakah komentar itu untuk aku menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau iya, aku akan terima dan akan aku improve. Tapi kalau misalkan itu komentar yang untuk ngejatuhin aku tanpa alasan, itu aku belajar untuk let go, dimana aku lebih berfokus kepada teman-teman aku yang sayang sama aku dan yang ada di samping aku, seperti itu. Pernah dimana aku ngerasa aku kan suka bikin konten kayak a day in my life gitu kan, keseharian aku, gimana aku perjalanan dari Bekasi sebagai mahasiswa rantau yang ikut himpunan ke Binus Alam Sutra, ke Binus Senayan. Di situ aku ngedokumentasi bagaimana sih perjuangan anak rantau untuk kayak naik KRL, naik Gojek tanpa kendaraan pribadi seperti itu. Dan di situ aku ngerasa itu juga sebagai konten yang bisa ngebuktiin kita sebagai perempuan itu bisa banget untuk mandiri dan kita juga bisa ngelakuin sesuatu asal kita mau dan kita percaya sama diri kita sendiri, seperti itu. Kalau misalkan progres, aku sebenarnya nggak pernah berpatok 5 tahun ke depan akan jadi apa atau 3 tahun ke depan harus bagaimana. Tapi yang pasti aku selalu mastiin kalau setiap tahun itu aku ada progres step by step. Tapi aku lumayan banyak improve di situ, seperti misalkan skill aku atau bagaimana perasaan aku, sikap aku, seperti itu. Jadi hal-hal kecil itu tapi tetap berkembang setiap tahunnya. Progres aku nggak selalu kelihatan dari luar, tapi aku tahu aku bukan orang yang sama kayak dulu. Dan mungkin ini juga yang Kartini rasakan waktu menolak diam di zamannya. Kalau aku bilang itu mulai dulu aja, karena kita itu akan tahu apa yang salah, apa yang harus dievaluasi kalau kita udah mulai. Jadi aku mau kasih saran untuk jangan terlalu khawatir sama opini orang lain, karena selama kita mau mulai konten, kita juga harus bisa terima saran dari orang lain. Semisal itu sarannya bisa untuk membuat kita improve, kita akan terima sarannya, dan juga kita juga harus punya rasa percaya diri yang tinggi untuk memulai hal tersebut. Terima kasih banyak, Kak.